Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika wajib. Tetap semangat dong. Walaupun kita keadaan belajar daring, itu tidak boleh mengurangi semangat belajar kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalian sudah kangen dong belajar sama ibu, belajar di kelas, ngitung bareng di kelas. Nah, kita simak ya video pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan dapat mengobati rasa kangen kalian. Insya Allah kita kali ini akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bab 2. Materi di bab 2 kita akan belajar tentang program linear. Apa sih Bu program linear? Kayaknya asing deh bagi saya. Nah, sebetulnya materi program linear bukan merupakan materi yang baru buat kalian. Materi program linear merupakan lanjutan dari materi SPLDV waktu zaman kalian SMP dulu. Bu, sudah lupa materi SPLDV, tinggal kalian buka lagi buku zaman SMP, ingat lagi memorinya dibuka lagi. Pasti dia nyambung karena ini adalah lanjutan dari materi SPLDV. Adapun tujuan pembelajaran kita belajar program linear, yang pertama kita dapat menentukan nilai variabel suatu pertidaksamaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita dapat menentukan nilai optimum suatu pertidaksamaan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Berarti belajar program linear itu ada manfaatnya dong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu banyak dong, Nak. Salah satunya dalam dunia perdagangan. Kita tahu 8 dari 10 pintu rezeki itu adalah berjualan atau berniaga. Nah, berarti kalian apa sih Bu kalau misalnya dalam dunia perdagangan tujuannya? Yang pertama, kita dapat mengetahui keuntungan suatu penjualan atau keuntungan maksimum suatu penjualan. Tujuan yang kedua atau manfaat program linear yang kedua dalam dunia perdagangan adalah kita dapat mengetahui minimum pembiayaan produksi suatu penjualan. Nah, biar kalian nggak penasaran dan nggak bertanya-tanya apa sih program linear, marilah kita simak video penjelasan dari Ibu selanjutnya. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi program linear. Dan ini definisi dari program linear. Definisi dari program linear itu sendiri adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Apa sih tanda ketidaksamaan? Tanda ketidaksamaan adalah lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Demikian definisi dari program linear. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari program linear, diantaranya adalah fungsi kendala atau fungsi batasan. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita langsung saja ke contoh soal cerita biar kalian lebih paham tentang program linear. Kita lihat di sini ada contoh cerita PT Maju Bersama. Contohnya bisa kalian baca. Di sini PT Maju Bersama katanya memproduksi 2 jenis ban. Yang pertama, ban sepeda motor, dan yang kedua ban sepeda. Di mana PT tersebut menggunakan 3 macam jenis mesin. Ada mesin 1, mesin 2, dan mesin yang ketiga. Dan PT Maju Bersama ini mengoperasikan mesinnya selama 800 menit per harinya.
untuk menghasilkan keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan 40.000 dari setiap penjualan satu buah ban motor dan 30.000 dari setiap penjualan satu buah ban sepeda. Nah, di sini berarti dari contoh ini bisa kalian baca baik-baik, simak ya. Biar kita tahu mana sih yang disebut dengan fungsi kendala dan yang mana yang disebut dengan fungsi objektifnya. Dari contoh tersebut kita tahu yang disebut dengan fungsi kendalanya adalah dari mulai ban sepeda, memproduksi PT Maju Bersama memproduksi ban sepeda motor dan ban sepeda yang disitu menggunakan mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 dalam satu hari menggunakan waktu 800 menit per hari, itu disebut dengan fungsi kendala. Dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh PT Maju Bersama yaitu 40.000 untuk satu buah penjualan ban motor dan satu buah penjualan ban sepeda, itu disebut dengan fungsi objektif. Nah, kita langsung ke alternatif penyelesaian kasusnya ya. Di sini kita misalkan dulu yang pertama. Kita misalkan variabelnya untuk ban sepeda motor kita misalkan dengan X dan ban sepeda kita misalkan dengan variabel Y. Di sini ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 yang digunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga diperoleh persamaan untuk mesin 1 itu 2X ditambah dengan 5Y lebih kecil sama dengan 800 disebut dengan persamaan 1. Dan untuk mesin yang kedua diperoleh persamaan 8X ditambah dengan 4Y lebih kecil sama dengan 800, itu disebut dengan persamaan yang kedua. Terus untuk pada mesin yang ketiga diperoleh persamaan 10X lebih kecil dari 800, itu disebut persamaan yang ketiga. Dan dengan X, Y merupakan bilangan asli. Nah, setelah kita ketemu ini, biar kita mempermudah mencari penyelesaian dari kasus yang kita lihat di sini. Nah, sekarang kita masuk untuk fungsi objektifnya sendiri. Mana fungsi objektifnya? Ada X, Y. Ini disebut dengan fungsi objektif. 40.000X ditambah dengan 30.000Y ini disebut dengan fungsi objektifnya, sehingga fungsi tujuannya adalah F X, Y sama dengan Z sama dengan AX plus BY. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama, kalau kita menemukan soal seperti ini, kita jadikan dulu setiap kendala pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, kita harus membuat grafik dari setiap kendala dan tentukan daerah penyelesaiannya. Setelah itu, kita membuat grafik, kita tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Boleh kalian dengan metode tabel atau misalnya kita cari dengan metode eliminasi substitusi, boleh. Setelah itu kita uji titiknya, boleh menggunakan titik yang sembarang. Bagaimana setelah menyimak video pembelajaran tentang program linear? Mudah-mudahan kalian paham tapi tidak puas ya, biar bisa mencari dari sumber lain dan bisa searching atau mencari sumber-sumber pembelajaran lain tentang program linear selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kesalahan dari Ibu sendiri, kalau kelebihan itu hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.